Setelah Babang Tampan Xiaoyan menemukan buah bayi jiwa dan memberikan sebatang rokok magnum kepada penjaga buah tersebut agar Xiaoyan bisa mendapatkan buah bayi jiwa itu, namun setelah Xiaoyan berhasil mendapatkannya dan akan pergi dari tempat itu, justru Zian si bocil Luknut merasakan sesuatu seperti ada yang memanggil namanya. Kelompok Xiaoyan pun terkejut setelah mendengar kata-kata dari Zian. Lalu mereka mengikuti matanya Zian dan melihat ke arah tempat di mana dirinya menatap, namun yang bisa mereka lihat hanyalah hutan tidak berujung dan tidak ada sedikit pun tanda yang tidak biasa di tempat tersebut. Dokter peri kecil pun menatap ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya bertanya, apa yang harus mereka lakukan, karena suara auman binatang ajaib di dalam hutan kuno ini menjadi semakin dekat satu sama lain. Dan sepertinya ada cukup banyak ahli yang tertarik ke tempat ini. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya hingga akhirnya dirinya melirik ke arah Zian si bocil Luknut yang matanya tetap terkunci di bagian dalam hutan. Dan sesaat kemudian Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya berkata, sebaiknya kita segera pergi dan melihatnya. Dan karena mereka telah memasuki gunung harta karun mereka secara alami mau tidak mau harus menyaksikan harta karun sejati. Lalu para pencari harta karun lainnya juga tidak memiliki penghalang kekuatan naga, sehingga tidak mudah bagi mereka untuk berhasil masuk dan saat ini kelompok Xiaoyan memiliki waktu yang cukup. Kemudian senyum muncul di wajah Zian si bocil kematian yang telah menatap terus-menerus, dan setelah melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya memimpin untuk bergegas ke bagian dalam hutan. Kelompok Xiaoyan pun buru-buru mengikutinya setelah melihat hal ini. Lalu setelah berjalan 10 menit Zian si bocil kematian melayang turun dari cabang pohon dan dirinya perlahan mengambil lebih dari belasan langkah di tanah. Setelah itu wajah kecilnya menjadi serius saat dirinya mengulurkan tangan kecilnya, dan tepat ketika tangan kecilnya bersentuhan dengan ruang kosong setengah meter dari tanah, membuat sebuah cahaya keemasan tiba-tiba muncul entah dari mana. Kelompok Xiaoyan yang muncul juga seketika terkejut dan bertanya kepada Zian si bocil Luknut, apakah hal ini? Karena mereka melihat penghalang cahaya keemasan di depan mereka dan ekspresi serius menutupi mata mereka, sedangkan tangan Zian si bocil Luknut dengan lembut menggosok penghalang cahaya dan berkata, ini adalah penghalang spiritual binatang. Dan hanya binatang ajaib dengan kekuatan yang sangat besar ketika masih hidup yang dapat membentuk penghalang roh binatang seperti itu dan hanya dapat melakukannya ketika dirinya akan mati. Mendengar hal itu Xiaoyan pun terdiam sejenak, tentu karena benda ini telah memanggil Zian si bocil Luknut, dan itu berarti pemilik penghalang spiritual binatang ini kemungkinan besar berasal dari suku naga Void kuno. Lalu tidak lama setelah itu wajah kecil Zian si bocil Luknut tiba-tiba berubah saat dirinya berkata, sepertinya ada yang salah, karena penghalang spiritual binatang buas ini tidak hanya memiliki aroma naga Void kuno, akan tetapi tampaknya ada sedikit aroma Heaven Demon Phoenix. Namun aroma semacam ini jauh lebih murni daripada suku Heaven Demon Phoenix pada saat ini. Mendengar hal tersebut membuat kelompok Xiaoyan pun saling memandang, karena mungkinkah seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix kuno juga telah mati di tempat ini, dan tidak lama setelah itu karena mereka telah datang ke sini maka mereka harus masuk dan melihatnya. Lalu dengan segera Zian si bocil kematian pun menggigit jarinya yang halus dan setetes darah kuning keemasan segera muncul. Setelah itu dirinya meletakkan jarinya dengan lembut ke penghalang spiritual binatang sebelum menggambarkan tanda darah kuning keemasan. Lalu tidak lama setelah itu penghalang cahaya keemasan pun berdesir dan garis retakan cahaya keemasan perlahan robek dan terbentuk. Zian si bocil kematian pun segera melambaikan tangannya dan mengajak mereka untuk segera pergi, dan setelah ragu-ragu sejenak kelompok Xiaoyan di belakangnya juga mengikuti Zian si bocil Luknut yang mulai melangkah. Lalu setelah orang terakhir memasuki penghalang spiritual binatang cahaya keemasan pun berfluktuasi sekali lagi dan garis retakan dengan cepat menghilang. Setelah masuk kelompok Xiaoyan pun saling bertukar pandangan setelah merasakan tekanan yang menakutkan, sementara mata Zian si bocil Luknut langsung terkunci ke altar batu besar saat dirinya memasuki tempat ini.
Lalu Zian si bocil Luknut merenung sejenak sebelum jari-jari kakinya menekan dengan lembut ke tanah, dan setelah itu dirinya pun terbang menuju ke arah altar, dan dari sikapnya sepertinya dirinya tidak terpengaruh oleh tekanan semacam ini, sedangkan kelompok Xiao Yan pun buru-buru mengikuti Zian si bocil Luknut ketika dirinya mulai melangkah maju ke altar. Tidak lama setelah itu Zian si bocil kematian merasa terkejut saat dirinya melihat ujung tangga batu dan perasaan memanggil itu tampaknya semakin lebih kuat. Lalu Zian si bocil Luknut pun dengan lembut menghembuskan nafas dan wajah kecilnya menjadi sangat muram, sedangkan kakinya kembali menginjak tanah dan dirinya berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas menaiki tangga batu diikuti dengan kelompok Xiao Yan. Tidak lama setelah itu mereka pun terkejut setelah melihat bibit pohon kecil mulai tumbuh dari dalam platform batu. Kelompok Xiao Yan pun saling melirik setelah melihat buah yang ada di pohon tersebut. Lalu Xiao Yan pun bertanya-tanya, apakah buah ini adalah buah yang dibentuk oleh naga Void kuno dan Heaven Demon Phoenix? Karena bahkan dengan kemampuan Xiao Yan untuk mengenali obat, dirinya belum pernah mendengar bahwa sebenarnya ada harta yang begitu unik di dunia ini. Menanggapi hal itu Zian si bocil Luknut pun segera menjelaskan bahwa ini adalah buah asal naga Phoenix, dan hanya ada di dalam beberapa buku kuno dari suku naga kuno Phoenix. Jadi yang dimaksud di sini juga bukanlah Heaven Demon Phoenix, justru sebaliknya itu adalah leluhur dari mereka yakni Phoenix surga kuno. Dan jenis buah ini membutuhkan penyerapan kekuatan hidup dari naga Void kuno dan Phoenix surga kuno untuk mendapatkan 10% kesempatan untuk dilahirkan. Bahkan dalam catatan naga Void kuno, buah asal naga Phoenix ini hanya muncul 5 kali saja, dan ini ke-6 kalinya. Saat ini mata Zian si bocil kematian pun terkejut saat dirinya melihat buah asal naga Phoenix yang benar-benar hanya ada di dalam legenda. Lalu sesaat kemudian dirinya pun tiba-tiba menoleh. Saat ini dirinya berdiri di puncak altar dan menatap dataran luas dari atas, dan baru pada saat itulah dirinya menemukan bahwa ada warna putih pucat di tengah lumpur merah secara samar-samar yang menggambarkan naga yang sangat besar dan kerangka Heaven Phoenix. Rupanya naga Void kuno dan Phoenix surga kuno ini benar-benar mati bersama di tempat ini. Dan tidak lama Zian si bocil Luknut pun segera berkata, saya harus membawa buah asal naga Phoenix ini pergi, karena jika tidak dan jika Heaven Demon Phoenix mendapatkannya maka mereka akan dapat berevolusi menjadi binatang pamungkas sejati yang memiliki garis keturunan naga dan Phoenix. Lalu jika pada saat itu terjadi maka suku naga Void kuno akan terancam. Ekspresi Xiao Yan pun menjadi serius saat mendengar ini dan dirinya jelas berhubungan buruk dengan suku Heaven Demon Phoenix. Xiao Yan pun segera memerintahkan Zian si bocil Luknut untuk mengambil benda tersebut. Zian si bocil kematian pun mengangguk dan dirinya dengan cepat berbalik. Namun saat hendak bertindak tiba-tiba ekspresi di wajahnya seketika berubah. Hal ini dikarenakan dirinya merasakan riak intens yang tiba-tiba terbentuk di ruang ini. Lalu dengan segera banyak aura memasukinya, dan pada saat yang bersamaan perubahan tidak terduga ini secara alami juga dirasakan oleh kelompok Xiao Yan. Lalu mata mereka pun segera mengikuti sumber fluktuasi dan melirik sebelum akhirnya mereka pun terkejut. Saat ini ada banyak sosok yang menyerbu dengan ganas dan ternyata mereka adalah anggota dari suku Heaven Demon Phoenix. Saat ini terlihat Feng Qing'er dan yang lainnya pun segera menyapu pandangan mereka ke altar dan terkejut setelah melihat buah asal naga ini. Di sisi lain ekspresi Zian pun menjadi dingin saat dirinya mulai menarik tangannya yang mencoba untuk mengeluarkan buah asal Phoenix yang membutuhkan prosedur yang rumit. Karena jika mereka tidak mengusir orang-orang yang tidak menginginkan ini, maka kemungkinan besar dirinya tidak akan bisa mengeluarkan buah dengan tenang. Xiao Yan pun menghembuskan nafas dengan lembut dan matanya menatap kelompok yang menerobos masuk sebelum akhirnya dirinya berkata, sebaiknya mereka bersiap untuk bertarung. Di sisi lain Feng Qing'er segera berteriak agar Xiao Yan segera membawa orang-orangnya dan meninggalkan altar, karena jika tidak maka mereka semua akan dimakamkan di sini hari ini. Xiao Yan melirik Feng Qing'er sebelum akhirnya benar-benar mengabaikannya. Lalu matanya menyapu kelompok pihak lain dan tanpa sadar sedikit mengerutkan keningnya, karena kelompok mereka ini tidak hanya memiliki Lei Zunze dari Wind Lightning Pavilion,
Akan tetapi ada juga pemimpin suku dari suku Great Ear Tiger dan suku Silver Moon Wolf yang pernah ditemui Xiao Yan di puncak gunung saat itu. Selain dari dua orang ini ada juga pria berambut putih dan sesepuh berjubah hitam. Xiao Yan juga telah bertemu dengan mereka berdua dan dengan cara ini maka hanya kelompok mereka saja yang akan memiliki 5 ahli di kelas Douzun. Xiao Yan menghela nafas dan berpikir bahwa barisan ini cukup kuat, tetapi jika pihaknya menambahkan Sky Demon Puppet dan 10 boneka yang baru saja diperolehnya, maka mereka akan dapat memblokir 6 orang elit Douzun tersebut. Meskipun pihak lain memiliki cukup banyak ahli di tingkat Douzun, namun mereka tidak dianggap kelas berat, dan tidak lama setelah itu Xiongzan pun meraung ke arah langit dan tubuhnya membengkak dengan cepat. Lalu dalam sekejap dirinya telah menjadi pria besar setinggi 10 meter. Atas hal ini menciptakan sebuah aura ganas yang menyebar dengan segera dan menyebabkan beberapa ahli di bawah kelas Douzun memiliki sedikit perubahan. Ekspresi pria berambut putih pun melirik ke arah Xiongzan dan berkata, "Itu adalah beruang naga kuno," dan sungguh tidak terduga bahwa dirinya sebenarnya berani bertindak arogan dengan hanya mengandalkan sedikit garis keturunan naga. Menanggapi hal itu suara dingin pun segera terdengar dari dokter peri kecil dan Tian Huo yang seketika melangkah maju bersama. Saat ini mereka muncul di udara dengan aura luas dan perkasa karena berada di puncak kelas bintang 3 Douzun tanpa menahan diri. Menanggapi hal itu Lei Zunze pun segera melangkah maju bersama dengan pemimpin suku macan bumi besar dan suku serigala bulan perak, sehingga dengan seketika aura megah menyebar dengan cara tanpa kompromi dan dalam sekejap suasana seluruh tempat ini menjadi sangat tegang. Meskipun demikian Xiao Yan masih tanpa ekspresi dan dirinya melirik aura ganas dari kelompok Lei Zunze. Lalu setelah itu dirinya pun menjentikkan jarinya dan boneka sawahnya segera muncul. Kemudian Xiao Yan melambaikan tangannya lagi dan 10 Heart Demon Puppet seketika muncul di udara. Saat ini cahaya emas dan perak saling bersilangan menyebabkan mata semua orang merasakan sedikit rasa sakit yang menusuk. Dan saat ke-11 boneka ini baru saja muncul membuat wajah kelompok Lei Zunze pun tanpa sadar sedikit kusam. Karena kekuatan 10 boneka adalah sesuatu yang mereka saksikan secara pribadi sebelum memasuki sisa-sisa kuno. Dan kombinasi dari 10 boneka itu bisa saja melawan seorang bintang 2 Douzun. Dan tidak lama sosok Xiao Yan pun perlahan naik ke udara dengan api ungu coklat melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Lalu dirinya pun segera berkata, hari ini dirinya ingin melihat siapa yang bisa merebut benda itu dari altar ini. Setelah mengatakan hal tersebut api yang berada di tubuh Xiao Yan pun berkumpul di udara di atasnya dan membentuk naga api besar. Sebuah raungan naga api seketika mengguncang seluruh tempat ini, bahkan membuat ekspresi Feng King Er sedikit berubah saat dirinya merasakan aura kuat yang luar biasa dari Xiao Yan. Sejauh ini gelombang demi gelombang aura yang luas dan perkasa menyebar di langit, bahkan aura hampir 10 elit Douzun meletus pada saat yang bersamaan. Tentu adegan spektakuler ini menyebabkan beberapa ahli dari Wind Lightning Pavilion tercengang karena mereka belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Lalu mata sedingin es pria berambut putih segera menatap ke arah Xiao Yan yang berada di udara, karena melihat dari segi auranya saja pihak mereka jelas akan dirugikan. Kelompok Xiao Yan mungkin tidak besar jumlahnya, akan tetapi semua aura mereka cukup kuat dan sangat sulit untuk berurusan dengan mereka. Pria berambut putih tersebut pun menghirup udara dalam-dalam dan matanya tiba-tiba berbalik ke arah pria tua berjubah hitam. Lalu dirinya pun berkata dengan hormat, sepertinya kali ini mereka akan meminta tolong bantuan dari si pria untuk campur tangan. Tetua berjubah hitam pun mengangguk dengan lembut dan matanya melihat ke arah puncak altar yang jauh. Lalu pria tua berjubah hitam pun perlahan mengambil langkah ke depan sebelum akhirnya tertawa. Setelah dirinya melangkah maju auranya benar-benar menembus ke tingkat bintang 5 Douzun. Bahkan kelompok Xiao Yan memiliki ekspresi yang agak jelek saat mereka menatap sesepuh berjubah hitam ini. Hati mereka pun sedikit tenggelam dan tanpa diduga lelaki tua yang tampak tidak mencolok ini sebenarnya adalah yang terkuat di antara mereka yang berasal dari kelompok suku Heaven Demon Phoenix. Jadi tidak heran Feng King Er memiliki kepercayaan diri seperti itu.
Lalu tidak lama setelah itu suara padat dari lelaki tua berjubah hitam pun segera terdengar untuk memerintahkan mereka agar segera menyerang dan jangan membiarkan siapapun dari mereka hidup. Mata kelompok Lei Zunze pun segera mengungkapkan kilatan sengit ketika mereka mendengar kata-kata padat dari lelaki tua berjubah hitam tersebut. Lalu rasa dingin juga melonjak di mata Xiao Yan sebelum akhirnya dirinya berkata, sebaiknya mereka menyerahkan lelaki tua berjubah hitam tersebut kepada Sky Demon Puppet, karena orang yang paling merepotkan untuk dihadapi di pihak lain adalah lelaki tua berjubah hitam, dan selama mereka menaklukkannya maka yang lain tidak perlu khawatir. Xiao Yan segera membentuk segel tangan misterius setelah kata-katanya terdengar. Lalu kekuatan spiritual di antara alisnya juga seketika menyebar mengikuti penyebaran kekuatan spiritualnya. 10 Heart Demon Puppet di udara juga menggeser langkah mereka, dan dalam sekejap mata formasi telah ditampilkan di luar aula besar sebelum sekali lagi terbentuk. Sebuah teriakan pun terpancar dari tembolok Xiao Yan sebelum akhirnya Sky Demon Puppet bergerak dan bergegas masuk ke formasi. Lalu dengan segera cahaya perak terang melonjak keluar dari dalam 10 boneka dan terus mengalir menuju Sky Demon Puppet di antara mereka. Ekspresi pria berjubah hitam tanpa sadar tenggelam saat dirinya melihat tindakan Xiao Yan ini, karena dirinya juga pernah menyaksikan keunikan formasi dari wayang tersebut. Namun atas hal ini membuat dirinya dengan segera mengeluarkan teriakan tajam agar mereka segera menyerang ke arah Xiao Yan. Lei Zunze dan yang lainnya pun mengangguk dan mereka segera melesat menjadi sosok cahaya yang bergegas menuju ke altar, dan dalam sekejap suara angin yang bergemuruh terus bergema di seluruh tempat ini. Xiongzan pun melolong dengan marah ketika dirinya melihat semua orang bergegas mendekati dengan cara yang mengejutkan. Lalu dirinya pun menginjakkan kakinya di tanah dan seketika tanah pun bergetar pada saat ini. Ekspresi ganas pun muncul di wajah Xiongzan dan dirinya segera mengepalkan tinjunya yang besar. Lalu setelah itu dirinya seperti tank yang mengamuk dan bertabrakan dengan kepala Great Earth Tiger tanpa mundur. Sementara itu di sisi lain dokter peri kecil segera berkata agar menyerahkan Lei Zunze kepadanya. Setelah itu tubuhnya pun bergegas dan dirinya menghentikan Lei Zunze di udara. Lalu tangannya segera melambai dan kabut abu-abu menyebar ke segala arah. Di sisi lain Tian Huo juga bergerak dan berkata, serahkan saja kepala suku serigala bulan perak kepadanya, sementara orang dari suku Heaven Demon Phoenix akan ditangani oleh Xiao Yan. Tian Huo pun melesat dan memblokir Elite Douzun dari suku serigala bulan perak. Sementara itu Xiao Yan juga sedikit mengangguk saat dirinya melihat medan pertempuran yang sedang terbentuk dengan cepat. Lalu dirinya pun melirik pria berambut putih yang sedang berjalan di udara dengan senyum dingin muncul di wajahnya. Sementara itu pria tua berjubah hitam menyapu pandangannya ke arah Feng King Er sebelum akhirnya bertanya, bukankah Feng King Er seharusnya merasakan keanehan di tempat ini? Feng King Er pun seketika mengangguk kemudian berkata, tetua dapat yakin dan serahkan masalah ini kepadanya. Si pria pun mengangguk dan berkata, apakah mereka akan berhasil mendapatkan buah asal naga Phoenix atau tidak semuanya akan tergantung kepada King Er. Lalu dirinya pun segera melambaikan lengan bajunya dan bergegas keluar seperti burung besar. Saat ini aura perkasa dari bintang 5 Douzun benar-benar meletus pada saat ini. Sementara itu kaki Sky Demon Puppet segera menginjak udara kosong dan ruang kosong ini segera hancur menjadi garis retakan hitam gelap yang tidak terhitung jumlahnya. 10 Heart Demon Puppet di belakangnya telah berubah menjadi warna logam biasa pada saat ini dan jelas semua energi mereka telah terkuras. Pria berjubah hitam tertawa dengan dingin setelah melihat Sky Demon Puppet, lalu tinjunya pun segera terkepal dan dirinya melemparkan pukulan tanpa gerakan yang mewah, dan ledakan pun segera terjadi ketika keduanya bertabrakan. Sebuah gelombang sonik yang menakutkan menyebar ke seluruh langit dan beberapa ahli di kelas Douzong segera merasakan tenggorokan mereka menjadi manis. Ekspresi terkejut dengan cepat berubah di wajah mereka, karena ini adalah gelombang benturan dari pertempuran, namun mereka sudah tidak mampu menanggungnya. Tentu pertarungan di level ini benar-benar terlalu menakutkan. Sementara itu ketika kedua tinju bertabrakan tubuh tetua berjubah hitam pun bergetar. Lalu dirinya melihat Sky Demon Puppet yang mundur 2 langkah.
Sedangkan matanya saat ini benar-benar sangat suram meskipun dirinya bisa menekan boneka ini, namun kekuatan menakutkan yang terakhir menyebabkan dirinya diam-diam terkejut. Sementara itu di sisi lain pria berambut putih juga muncul di udara di atas altar, lalu matanya menatap seram saat dirinya menatap ke arah Xiao Yan dan tertawa. Kemudian dirinya segera berkata bahwa hari ini dirinya akan membiarkan Xiao Yan melihat apa artinya selalu ada seseorang yang lebih besar, dan Xiao Yan masih belum memiliki kualifikasi untuk mendominasi generasi muda. Pria berambut putih pun segera melangkah di udara dengan aura ganas menyebar di langit, dan dari kelihatannya kekuatannya dirinya sebenarnya adalah bintang 2 Dozun. Dirinya memang satu bintang lebih kuat dibandingkan dengan Xiao Yan. Setelah itu pria berambut putih pun mengepalkan tinju setelah tawa keras terdengar, lalu cahaya keemasan terang melonjak dan segel tinju cahaya keemasan yang berukuran ratusan meter terbentuk dalam mode seperti kilat. Setelah itu dirinya membawa kesombongan yang tidak tertandingi dan bergegas menuju ke arah Xiao Yan di altar seperti petir. Suara rendah dan dalam dari udara yang diledakkan terpancar ketika dirinya mengeluarkan teknik pukulan tiran Phoenix surgawi. Tubuh Xiao Yan pun bergerak saat dirinya melihat tinju menakutkan yang datang dari langit. Dirinya juga muncul di udara dan segel dengan cepat diganti di tangannya. Jejak telapak tangan juga muncul dengan cara seperti kilat ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik segel membalikkan tanah, sehingga ledakan pun segera terjadi dengan angin yang menyebar. Saat ini bahu Xiao Yan hanya bergetar sebelum menyelesaikan kekuatannya, lalu Xiao Yan pun mengangkat kepalanya ke arah pria berambut putih sebelum akhirnya mulai berbicara. Jika Xiao Yan tidak memenuhi syarat untuk mendominasi, maka si pria juga tidak memenuhi syarat. Pria berambut putih pun tertawa dingin sebelum akhirnya berkata, "Saya akan melihat seberapa keras mulut Xiao Yan saat dirinya dikalahkan nanti." Lalu sebuah kilatan kejam melintas di matanya dan punggungnya bergetar dan sepasang sayap Phoenix segera menyebar. Sayap Phoenix mengepak dengan kecepatan tiba-tiba meningkat berlipat ganda, lalu dirinya pun segera muncul di depan Xiao Yan, dan dalam sekejap mata dengan teknik tinju sombong dicurahkan tanpa ditahan. Kilatan dingin berkedip di mata Xiao Yan saat menghadapi badai seperti serangan pria berambut putih tersebut, lalu doki yang besar dan perkasa dengan cepat beredar di dalam tubuhnya, sedangkan api ungu coklat pun seperti pakaian api di permukaan tubuh Xiao Yan. Setiap kali pria berambut putih melepaskan serangan sengit itu akan diterima dengan paksa oleh Xiao Yan dengan mode langsung. Saat ini dapat kita nilai sebenarnya Dozun bintang 2 saja masih tidak memiliki kualifikasi untuk memaksa Xiao Yan mundur, dan sejauh ini telah ada banyak ledakan yang segera terjadi dengan dua sosok di langit yang secara langsung memulai pertempuran fisik yang paling intens dan kejam. Wajah pria berambut putih pun berangsur-angsur menjadi serius setelah pertarungan yang sangat biadab ini. Walaupun tubuh aslinya adalah Heaven Demon Phoenix dan dirinya memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, namun Xiao Yan tidak merasa tidak nyaman saat bertabrakan dengannya, justru sebaliknya menjadi semakin garang saat dirinya bertarung, dan seolah-olah kekuatan tubuh fisik yang terakhir tidak kalah dengannya. Sebuah keganasan pun melintas di mata pria berambut putih dengan angin telapak tangannya yang tiba-tiba menjadi sangat tajam. Sejauh ini Xiao Yan masih tidak mundur dalam menghadapi serangan sengit dari pria berambut putih ini, lalu matanya juga mengambil kesempatan untuk terus menyapu sekelilingnya ketika mereka bertukar pukulan. Mata Xiao Yan tiba-tiba mengeras sesaat kemudian dan tempat di mana mata Xiao Yan menjadi tempat terfokus adalah tempat di mana Feng Qing'er berada, karena pada saat ini dirinya menggigit jarinya dan meneteskan tetesan darah segar ungu samar darinya. Wajah Feng Qing'er pun muram saat dirinya melihat darahnya dan jarinya diwarnai dengan itu. Lalu sesaat kemudian simbol misterius pun muncul di langit seolah-olah ada teriakan Phoenix samar yang bergemar di seluruh tempat ini. Feng Qing'er pun dengan hormat berlutut di langit sebelum akhirnya berkata, "Menggunakan darah sebagai kontrak sebagai segel memanggil jiwa leluhur." Setelah kata-katanya terdengar, simbol tersebut pun tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Lalu cahaya ini turun dari langit sebelum perlahan-lahan mendarat di dataran merah cerah.
Ledakan pun seketika terjadi dengan tanah yang tiba-tiba bergetar, sehingga dengan segera semua orang terkejut melihat bahwa tulang Haven Demon Phoenix di dataran sebenarnya mulai bergerak perlahan pada saat ini, dan dengan getaran tulang-tulang ini aura sunyi yang berasal dari zaman kuno tiba-tiba menyebar. Doki yang beredar di dalam tubuh kelompok Xiaoyan juga tiba-tiba mulai sangat lambat, sehingga membuat wajah di kelompok Xiaoyan segera berubah setelah merasakan kekuatan besar dari aura ini. Jadi ini adalah kekuatan permanen dari Phoenix surga kuno, sehingga atas hal ini membuat mereka akhirnya buru-buru meninggalkan medan pertempuran mereka sendiri dan mundur menuju altar. Aura sepi ini perlahan naik sebelum akhirnya aura tersebut pun melilit tubuh Feng King Air Langit, kemudian tubuhnya yang halus bergetar dan cahaya keemasan berkedip di matanya. Setelah itu dirinya mengangkat tangannya dan cahaya keemasan yang megah bersamaan dengan energi menakutkan yang bisa menghancurkan dunia bergegas menuju kelompok Xiaoyan. Dihadapkan dengan energi yang menakutkan ini, hati kelompok Xiaoyan pun tiba-tiba tenggelam. Namun tepat ketika mereka bersiap untuk menyerang bersama-sama, sosok kecil yang lembut perlahan muncul di depan mereka. Sebuah suaranya dengan tenang meledak menjadi semacam tekanan yang bahkan lebih menakutkan dari Phoenix surga kuno saat ini. Kemudian terlihat Xian si bocil kematian pun tersenyum setelah melihat jiwa leluhur surga Phoenix di hadapannya. Lalu dirinya segera berkata, sayangnya jiwa leluhur naga Void kuno miliknya tampaknya sedikit lebih kuat. Lalu cahaya keemasan yang datang dari segala arah pun tiba-tiba menghilang ketika dirinya berada di radius 100 meter dari sekitar sosok kecil yang cantik tersebut. Kelompok Xiaoyan mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dirinya melihat sosok kecil yang cantik di depannya. Lalu mereka tiba-tiba bisa merasakan semacam tekanan menakutkan yang tidak terlukiskan dari dalam tubuhnya. Karena jika dibandingkan dengan tekanan ini maka Phoenix surga kuno sebelumnya tidak diragukan lagi jauh lebih rendah. Sementara itu ekspresi terkejut juga melonjak di wajah lelaki tua berjubah hitam, karena pada saat ini mereka akhirnya tiba-tiba teringat bahwa sebab kelompok Xiaoyan dapat memasuki penghalang spiritual binatang buas ini sudah pasti ada seseorang yang memimpin mereka. Selain suku Heaven Demon Phoenix yang bisa membuka penghalang spiritual binatang ini, maka dia adalah makhluk pamungkas binatang ajaib naga Void kuno. Namun naga Void kuno benar-benar terlalu jarang terlihat. Oleh karena itu mereka awalnya berpikir bahwa kelompok Xiaoyan telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui. Dan dengan kemunculan Xian si bocil luknut yang tiba-tiba ini membuat mereka tiba-tiba mengerti jika barisan Xiaoyan sebenarnya menyembunyikan naga Void kuno yang sebenarnya. Tidak lama si pria pun segera berkata agar semua orang jangan panik, karena naga Void kuno ini masih anak-anak. Lalu dirinya pun segera menoleh ke arah King Air sebelum akhirnya memerintahkan untuk menyerang menggunakan jiwa leluhur dan membunuhnya. Lalu Feng King Air pun segera mengepalkan tangannya dan cahaya keemasan terang melonjak keluar dari dalam tubuhnya, dan dengan segera sebuah pukulan dilemparkan dan cahaya keemasan Heaven Phoenix dengan cepat terbentuk. Saat ini cahaya Phoenix pun mengepakkan sayapnya yang besar dan seluruh langit bergetar karenanya dan aura itu sangat mengejutkan. Menghadapi serangan yang begitu menakutkan, Xian si bocil luknut yang tubuhnya ditutupi oleh cahaya ungu mengambil 2 langkah lambat ke depan, lalu tangan kecilnya menghadap Phoenix emas raksasa di kejauhan sebelum mengepal dengan keras, dan dengan cengkeraman ini kelompok Xiaoyan segera merasakan bahwa seluruh tempat ini menjadi redup, lalu dengan segera setelah itu ruang kosong pun runtuh dengan lubang hitam gelap besar muncul di langit sebesar 1000 meter. Raungan pun segera terdengar bersamaan dengan telapak Xian si bocil kematian yang seperti guntur besar yang menekan ke bawah. Pada akhirnya lubang hitam pun menjebak Phoenix emas di dalam ruang yang runtuh, sehingga membuat wajah Feng King Air menunjukkan kepucatan ketika dirinya merasakan situasi Phoenix emas. Kemudian seteguk darah segar yang mengandung beberapa warna ungu segera dimuntahkan, dan seteguk darah segar ini langsung dikirim melintas ruang angkasa dan dalam sekejap itu telah menempel pada tubuh Phoenix emas. Lalu kekuatan darah yang tiba-tiba datang ini tampak seperti bahan bakar yang ditambahkan ke api, dan darah pun menyebabkan cahaya keemasan di tubuh Phoenix emas tiba-tiba melonjak.
Setelah itu cahaya keemasan tersebut pun benar-benar terang ketika Phoenix mengepakkan sayapnya dan berhasil lolos dari ruang yang runtuh berubah menjadi cahaya keemasan dan menembak dengan keras ke arah altar. Dihadapkan dengan Phoenix emas yang mencoba melarikan diri dari ruang yang runtuh, membuat Xian si bocil kematian sekali lagi mengangkatkan tangan kecilnya. Lalu sebuah pilar cahaya ungu besar melesat keluar dari telapak tangannya dan pilar cahaya menjadi terdistorsi, dan dengan cepat berubah menjadi naga void kuno yang sangat besar. Naga pun meraung ke arah langit saat memamerkan taringnya dan bertabrakan dengan keras ke arah Phoenix emas, sehingga ledakan pun segera terjadi dengan wajah Feng King Er yang menjadi putih mengerikan ketika Phoenix emas benar-benar dihancurkan. Sekali lagi seteguk darah segar pun tanpa sadar dimuntahkan dan tubuhnya terhuyung ke belakang dan cahaya keemasan di matanya dengan cepat menyebar. Setelah itu kekuatan jiwa leluhur pun menghilang dengan kecepatan seperti kilat. Mata Feng King Er pun terkejut saat dirinya mengangkat kepalanya dan dirinya menatap gadis kecil yang halus di langit yang jauh. Jiwa leluhur yang disebut tidak terkalahkan dalam buku leluhur benar-benar mengalami kekalahan yang menyedihkan. Meskipun setelah dirinya memanggilnya dengan susah payah, lalu hati tetua berjubah hitam juga tenggelam ketika mereka melihat cahaya keemasan menyebar dari mata Feng King Er. Kemudian mulutnya diam-diam mengeluarkan kepahitan dan tidak menyangka bahwa kelompok Xiao Yan sebenarnya memiliki naga void kuno yang tersembunyi di antara mereka. Selain itu naga void kuno juga merupakan jiwa leluhur yang lebih kuat yang tersisa di dalam penghalang spiritual binatang buas ini. Sementara itu kelompok Lei Zunze pun buru-buru bertanya, apakah yang harus mereka lakukan? Kegelisahan muncul di hati mereka setelah melihat Feng King Er yang telah bertindak sekuat tenaga sebelumnya telah dikalahkan dengan cara yang menyedihkan. Pria berjubah hitam pun segera mengatupkan giginya sebelum akhirnya berkata, sebaiknya kita segera pergi. Menanggapi hal itu pria berambut putih pun seketika terkejut dan berkata, itu adalah buah asal naga Phoenix. Ekspresi pria tua berjubah hitam benar-benar gelap dan serius sebelum akhirnya berkata, jadi bagaimana dengan situasi ini? Bisakah si pria berambut putih untuk mendapatkannya? Pria berambut putih pun terdiam dan menyadari bahwa kekuatan keseluruhan kelompok Xiao Yan tidak kalah dengan mereka. Lalu sekarang setelah mereka mendapatkan bantuan tambahan dari naga void kuno maka pihak mereka telah jatuh dalam kerugian. Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka masih bisa merebut buah asal naga Phoenix dari tangan kelompok Xiao Yan? Akhirnya pria tua berjubah hitam pun dengan tegas memerintahkan semua orang untuk segera pergi, lalu dirinya pun segera melambaikan tangannya dan bergegas pergi bersama dengan kelompok Lei Zunze yang buru-buru mengikutinya dari belakang. Sementara itu pria berambut putih pun segera berkata bahwa mereka akan membiarkan kelompok Xiao Yan bebas sedikit lebih lama. Setelah itu dirinya pun segera berbalik dan mundur sebelum akhirnya Xian si bocil kematian merasakan sedikit emosi. Lalu dirinya pun segera melemparkan pukulan ke seberang ruang hingga garis retak spasial hitam gelap menyebar di dalam ruang kosong sebelum langsung bergegas menuju ke kelompok Feng King Er. Ekspresi lelaki tua berjubah hitam pun berubah saat dirinya merasakan angin menakutkan yang mengalir deras seperti kilat, lalu doki di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus dan dirinya segera membalikkan tubuhnya kemudian melemparkan pukulan keras. Pukulannya pun bertabrakan dengan garis retakan spasial yang bergegas ke arahnya. Tabrakan ganas segera terjadi dan secara langsung menyebabkan lelaki tua berjubah hitam merasakan rasa manis di tenggorokannya, lalu tubuhnya pun terbang mundur dengan cepat dan segera garis retakan muncul di dalam penghalang spiritual binatang yang menyerapnya keluar dari tempat itu. Lalu suara serak pun buru-buru dilontarkan dari pria berjubah hitam yang memerintahkan mereka semua untuk segera bergegas pergi dari sini. Kelompok Xiao Yan pun tanpa sadar tertawa ketika mereka melihat lelaki tua berjubah hitam tersebut dan yang lainnya melarikan diri seperti anjing yang baru saja kehilangan rumahnya. Lalu dengan segera mata mereka pun dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat ke arah Xian si bocil kematian, karena naga void kuno ini benar-benar luar biasa, dan hanya mengandalkan jiwa leluhur yang datang saja benar-benar bisa sekuat ini. Sementara itu tubuh Xian si bocil kematian pun segera gemetar dan cahaya ungu di tubuhnya dengan cepat menghilang bersamaan dengan wajah kecilnya yang sangat pucat.
Xiao Yan pun buru-buru melangkah maju dan mendukung Ziyan si bocil Luknut sebelum akhirnya bertanya, apakah Ziyan si bocil kematian baik-baik saja? Setelah itu Xiao Yan pun mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke mulut Ziyan si bocil Luknut. Ziyan si bocil Luknut pun segera menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah tenang saja, saya baik-baik saja. Tentu jiwa leluhur terlalu kuat dan itu terlalu membebani Ziyan si bocil kematian. Namun untungnya orang tua itu telah terluka oleh Ziyan si bocil kematian dan kekuatan bertarungnya setidaknya akan berkurang 20%, sehingga dirinya tidak akan terlalu merepotkan untuk dihadapi saat mereka bertemu dengannya lagi. Xiao Yan si babang tampan pecinta janda muda tato kadal pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya berkata, sebaiknya Ziyan si bocil Luknut tetap tenang, karena orang tua itu masih tidak memiliki kemampuan untuk merebut buah asal naga Phoenix. Ziyan si bocil kematian pun segera berkata, mereka memang saat ini tidak memiliki kemampuan, akan tetapi mereka pasti tidak akan menyerah, karena begitu mereka meninggalkan sisa-sisa kuno, maka mereka pasti akan memanggil ahli dari suku mereka. Ziyan si bocil kematian berpikir sepertinya dirinya juga harus mengirimkan berita ke klan miliknya, karena buah asal naga Phoenix tidak boleh mendarat di tangan suku Heaven Demon Phoenix bagaimanapun caranya. Setelah itu Ziyan si bocil kematian pun dengan cepat berjalan menuju ke platform batu sebelum akhirnya dirinya menggigit jarinya. Lalu Ziyan si bocil kematian menutupi tangannya dengan darah dan barulah saat itu dirinya dengan hati-hati menyentuh buah asal naga Phoenix. Kemudian tidak lama buah tersebut pun memancarkan cahaya intens yang mencolok, dan dengan segera buah asal naga Phoenix benar-benar berubah menjadi cairan berwarna ungu keemasan yang mengalir di tangan Ziyan si bocil Luknut. Setelah itu buah pun segera memasuki tubuh Ziyan si bocil kematian. Kemudian gambar tambahan muncul di telapak tangan Ziyan si bocil kematian saat buah tersebut menghilang. Setelah itu Ziyan si bocil Luknut segera berkata bahwa energi benda ini terlalu menakutkan, sehingga dirinya hanya bisa menyegelnya sementara waktu di dalam tubuhnya, dan pada saatnya tiba Ziyan si bocil Luknut harus menemui tetua dalam suku untuk membantu menanganinya. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, karena mereka sudah mendapatkan barang yang mereka butuhkan, maka saat ini yang terbaik bagi mereka untuk segera pergi. Tentu Xiao Yan juga ingin tahu apakah mereka akan menemukan keberadaan teknik Dou kelas Tian di area lain dari sisa-sisa kuno ini, atau justru akan menemukan cabang dari warung Bude Yanti lagi di reruntuhan ini. Setelah babang tampan Xiao Yan dan para pemuda komplek berhasil mendapatkan harta yang mereka inginkan, saat ini mereka pun memutuskan untuk berkeliling sejenak mencari warung Bude Yanti. Lalu singkat cerita kelompok Xiao Yan pun sudah keluar melalui pintu batu yang sebelumnya mereka lewati dan dokter peri kecil segera bertanya, jadi kemanakah mereka harus pergi saat ini? Xiao Yan merenung sejenak sebelum akhirnya berkata, yang terbaik saat ini sepertinya mereka berjalan masuk ke dalam tempat yang lain, karena harta karun yang sebenarnya seharusnya berada di tengah aula besar. Xiao Yan pun segera melangkah maju diikuti dengan Ziyan si bocil Luknut dan yang lainnya dari belakang Xiao Yan. Saat ini selama perjalanan kelompok Xiao Yan menyadari bahwa koridor yang tadinya rapi pada saat ini dalam keadaan hancur total. Selain itu kamar-kamar yang berada di tiap tepinya juga mengalami kerusakan yang sama seperti reruntuhan. Setelah melihat bahwa jalan yang mereka lalui sudah rusak sedemikian rupa, sehingga membuat kelompok Xiao Yan pun tidak lagi tertarik untuk terus melihat mereka, lalu mereka pun meningkatkan kecepatan mereka dan bergegas menuju ke tengah aula besar. Selama perjalanan ini kelompok Xiao Yan juga telah bertemu cukup banyak kelompok yang mencari harta karun di seluruh tempat selama mereka bergegas melewatinya, dan hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit aneh adalah bahwa orang-orang ini tampak bergegas menuju arah tertentu. Lalu sebuah pemikiran juga melintas di hati kelompok Xiao Yan ketika mereka melihat adegan tersebut. Mereka pun bertukar pandangan dan mengangguk sedikit sebelum akhirnya mengikuti kelompok yang ada di sana. Dan tidak lama Xiao Yan tiba-tiba menghirup aroma yang familiar setelah mengikuti kelompok tersebut melalui beberapa koridor. Xiao Yan pun segera berkata, itu adalah aroma pil obat yang sangat kaya.
tampaknya seharusnya ada cukup banyak pil obat, dan jika Xiao Yan menebak dengan benar, maka itu seharusnya menjadi ruang pil yang menyimpan pil obat. Hati semua orang pun tertarik ketika mereka mendengar kata-kata pil obat. Tentu pil obat akan selalu memiliki daya pikat yang hebat di dunia ini. Selain itu, pil obat di tempat ini juga merupakan barang peninggalan dari seorang doseng, sehingga atas hal tersebut membuat daya pikat semua orang menjadi berlipat ganda. Xiao Yan pun tersadar bahwa semua orang sangat tertarik setelah melihat ekspresi mereka dan dirinya langsung mengajak mereka untuk pergi. Setelah belasan menit melakukan perjalanan, mereka pun akhirnya mulai melambat secara bertahap dan sebuah bangunan yang dipenuhi dengan aura kuno berdiri di depan mereka. Kemudian Xiao Yan dengan lembut membaca tulisan yang ada di atas yang ternyata adalah Aula Pil. Matanya pun beralih ke bawah dan dirinya menemukan banyak sosok manusia yang sedang mencari dengan liar di semua tempat. Xiao Yan pun memberi isyarat dan merupakan orang pertama yang memasuki gedung yang luas ini. Halaman pertama dari pil obat ini sangat berantakan dan banyak sosok manusia dengan biadab menerobos masuk ke ruang pemurnian pil itu seperti bandit. Bahkan kadang-kadang pertempuran yang sangat intens akan meletus saat mereka berjuang untuk sesuatu pil obat. Dan tidak lama setelah itu ekspresi dari dokter Beri kecil seketika berubah dan dirinya berteriak kepada Xiao Yan dengan memintanya untuk memberi semua orang penawar jika Xiao Yan memilikinya. Lalu dirinya pun menjelaskan bahwa ada racun di udara di sini. Kelompok Xiao Yan pun seketika terkejut setelah mendengar kata-kata dari dokter Peri kecil. Lalu mereka pun menghirup beberapa nafas dan memang merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Xiao Yan pun menyapu tempat tersebut dan bergumam bahwa tidak heran halaman kedua ini memiliki lebih sedikit orang, karena sepertinya sudah ada orang yang tertangkap oleh racun tersebut. Xiao Yan pun segera mengeluarkan beberapa penawar yang biasanya dirinya sempurnakan di cincin penyimpanannya. Setelah itu dirinya pun membagikan kepada semua orang untuk dikonsumsi. Dan barulah saat itu Xiao Yan berkata bahwa ada 3 halaman di aula pil ini. Sedangkan pada saat ini mereka hanya baru mencapai di halaman kedua dan kemungkinan harta karun yang sebenarnya ada di lantai 3. Namun karena lantai kedua ini memiliki udara beracun, maka kemungkinan besar lantai ketiga tidak akan terlalu damai. Oleh karena itu semua orang harus berhati-hati. Semua orang pun mengangguk setelah mendengar kata-kata dari Xiao Yan. Namun hanya dokter Peri kecil saja yang melengkungkan bibirnya dan tersenyum karena memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Dan hal yang paling dirinya tidak takuti adalah soal racun. Setelah kelompok Xiao Yan melakukan pencarian singkat di sekitar halaman kedua, mereka hanya menemukan beberapa pil obat yang bukan dari tingkat tinggi. Dan kemungkinan orang lain telah menemukan atau bahkan meminum pil obat sebelum mereka tiba. Setelah gagal mendapatkan hadiah yang tidak terduga meskipun mencari beberapa saat, kelompok Xiao Yan hanya bisa menyerah. Lalu mereka pun menemukan jalan menuju lantai ketiga dan saling mengingatkan sebelum memasukinya. Tentu lantai ketiga dari pil hall ini sangatlah luas dan ada berbagai pil room dengan ukuran berbeda yang memenuhi area di sekitarnya. Saat ini dokter Peri kecil yang paling sensitif terhadap racun segera. Udara beracun di sini sangat padat. Selain itu dapat mengikis doki di dalam tubuh seseorang sehingga mereka semua diminta untuk berhati-hati. Semua orang pun mengangguk dan mata mereka seketika melihat ke sekeliling mereka. Tentu mereka masih dapat melihat beberapa sosok manusia di lantai ketiga ini. Dan aura orang-orang ini semuanya cukup kuat dan yang terlemah juga hanya berada di kelas Dozong. Tentu saja jika mereka tidak memiliki kemampuan kecil ini, maka kemungkinan untuk menerobos ke lantai 3 ini hanya akan berakhir dengan mereka mencari kematian. Sementara itu Tian Huo menyapu ruang pil dan berkata bahwa dirinya ingin tahu apakah halaman ketiga ini memiliki pil obat tingkat 9 yang legendaris, karena jika dirinya menemukannya maka hal itu benar-benar akan sangat gila. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, sepertinya tempat ini tidak mungkin memiliki pil obat tingkat 9, karena pil obat tingkat itu kemungkinan cukup langka bagi seorang elit di tingkat doseng. Setelah pencarian singkat, Xiao Yan pun mencari di tempat tersebut dan menemukan formula obat kuno. Lalu dirinya meliriknya sebentar sebelum akhirnya menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan.
Hal ini dilakukan dikarenakan saat ini tidak ada waktu untuk mempelajari hal-hal ini secara rinci, dan selain dari formula obat ini ada juga sebotol pil obat yang belum dibuka, lalu dari aroma pil yang samar-samar merembes keluar maka kemungkinan itu adalah pil obat tingkat 7, namun tidak ada catatan dan efek dari pil tersebut dan Xiao Yan juga tidak bisa merasakannya dalam waktu sesingkat itu. Setelah menyelesaikan pencarian di ruang pil ini, kelompok Xiao Yan pun akhirnya sekali lagi merubah target mereka dan memasuki 8 ruang pil satu persatu. Meskipun mereka tidak mendapatkan banyak kejutan namun mereka masih dianggap dapat menemukan sesuatu. Selain itu beberapa formula obat kuno juga cocok untuk Xiao Yan, karena untuk seorang alkemis seperti dirinya formula obat terkadang jauh lebih berharga daripada pil obat. Akhirnya Xiao Yan pun kehilangan minatnya setelah matanya menyapu semua interior yang ada, lalu dirinya melambaikan tangannya dan baru saja akan berbalik dan pergi tiba-tiba sosok putih bergegas melewati ruang pil yang berantakan. Tentu kemunculan sosok putih yang tiba-tiba ini juga mengejutkan kelompok Xiao Yan, lalu mata mereka pun segera menyapu ke sosok putih tersebut dan keterkejutan pun melintas di mata mereka. Ternyata sosok tersebut hanyalah binatang kecil dengan bulu putih di atasnya, jadi binatang ini tampak seperti kucing yang sangat gemuk. Kelompok Xiao Yan pun menghela nafas lega dan hati mereka yang tegang juga sedikit rileks. Kemudian Xiao Yan melirik sosok tersebut dan ketika dirinya hendak mengajak semua orang untuk pergi tiba-tiba sebuah pemikiran melintas di hatinya. Karena ini adalah sisa-sisa kuno dan bagaimana mungkin binatang kecil yang imut dan gemuk yang tidak memiliki energi muncul di tempat ini. Xiao Yan pun segera menatap sosok tersebut dan dirinya seperti merasakan sesuatu semacam mata bulat melotot seperti katak dalam sekejap. Dokter peri kecil dan yang lainnya pun terkejut saat melihat ekspresi Xiao Yan, karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat ekspresi Xiao Yan yang seperti itu. Namun sebelum dokter peri kecil dan yang lainnya bisa membuka mulut mereka dan bertanya, ekspresi Xiao Yan dengan cepat berubah menjadi merah cerah, lalu sebuah kata-kata melontar dari mulut Xiao Yan dengan berkata, "Sungguh sialan karena sebenarnya sosok tersebut adalah pil obat." Semua orang seketika tercengang setelah mendengar kata-kata dari Xiao Yan, lalu mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka menyaksikan binatang kecil seperti salju tersebut. Dokter peri kecil pun segera bergumam, bagaimana bisa ada pil obat sebesar itu? Mata Xiao Yan dipenuhi dengan panas berapi-api sebelum akhirnya berkata, "Saya sudah pasti benar, dan Xiao Yan tidak akan salah mengenai aroma pil obat semacam itu." Karena sebelumnya Xiao Yan berpikir itu dipancarkan dari beberapa pil obat yang tersisa, namun setelah menyelidiki secara terperinci Xiao Yan dapat menemukan bahwa pil obat ini dipancarkan oleh tubuh binatang kecil ini. Menanggapi hal itu Tian Huo pun tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata, memang ada beberapa pil obat tingkat tinggi yang mampu berubah bentuk dan bahkan memiliki kecerdasan. Lalu tempat ini adalah peninggalan kuno yang ditinggalkan oleh seorang elit doseng, jadi tidaklah aneh jika ada hal yang seperti itu. Di sisi lain Zian si bocil Luknut pun segera bertanya, mungkinkah binatang kecil ini menjadi pil obat tingkat 9 yang legendaris? Mata Xiao Yan yang masih menatap binatang kecil tersebut setelah berkata bahkan jika itu bukan pil obat tingkat 9, namun itu juga hampir sampai ke tingkat tersebut. Dan biasanya selama itu adalah pil obat yang telah mengalami 7 atau lebih petir berwarna itu akan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk binatang. Selain itu kecerdasannya juga sangat hebat. Lalu jika Xiao Yan menebak dengan benar maka bentuk asli dari binatang kecil ini seharusnya adalah pil obat yang telah mengalami 8 atau bahkan 9 petir berwarna. Oleh karena itu pil obat tersebut dekat dengan pil obat tingkat 9. Saat ini semua orang pun saling memandang sebelum akhirnya dokter peri kecil segera berkata, jika berita ini menyebar maka kemungkinan para ahli dalam sisa-sisa kuno ini akan menjadi gila, karena daya pikat pil obat tingkat ini adalah salah satu yang bahkan tidak dapat diblokir oleh beberapa iblis tua, dan jika mereka menyadarinya maka mereka pasti akan menggunakan segala cara untuk merebutnya. Kelompok Xiao Yan pun buru-buru pulih dari kegembiraan liar mereka setelah mendengar perkataan dari dokter peri kecil.
Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya dirinya menoleh dan melemparkan ekspresi ke arah Xiongzan. Xiongzan pun juga mengerti ketika melihat ekspresi dari Xiao Yan, lalu dirinya pun perlahan mundur beberapa langkah dan berdiri di luar pintu batu. Sebuah aura ganas menyebar ke seluruh tubuhnya saat dirinya menjaga pintu masuk seperti makhluk yang kuat. Sementara itu di sisi lain Zian si bocil Luknut segera bertanya, haruskah mereka menangkap anak kecil ini? Xiao Yan menggelengkan kepalanya kemudian berkata, sebaiknya kita tidak bertindak gegabah, karena anak kecil ini mungkin tampak tidak memiliki energi apapun, akan tetapi bukan hal yang bagus untuk disinggung, karena jika mereka menakutinya maka mereka akan kesulitan menemukannya di dalam aula pil yang begitu besar tanpa aura sebagai arah. Selain itu mereka tidak perlu menggunakan kekerasan apapun untuk menangkap anak kecil ini. Lalu dokter peri kecil pun segera bertanya, apakah Xiao Yan memiliki metode untuk menangkapnya? Xiao Yan pun tersenyum sedikit kemudian dirinya mengambil botol giok dari dalam cincin penyimpanannya. Jadi botol giok ini berisi beberapa pil obat tingkat 4 di dalamnya dan dirinya mengeluarkan salah satu dari mereka dan melemparkannya ke arah si kecil putih salju di kejauhan. Pil obat pun dengan lembut mendarat di samping binatang kecil tersebut sebelum akhirnya dirinya sedikit mundur karena terkejut, lalu hingga akhirnya melangkah maju untuk mengendusnya. Namun sosok tersebut tidak menelannya dan tindakan ini melebihi harapan Xiao Yan, karena yang dilakukannya hanyalah menggelengkan kepalanya dan menariknya ke belakang dan dari tindakannya ini jelas bahwa itu benar-benar meremehkan pil obat kelas rendah. Xiao Yan pun tersenyum pahit sebelum akhirnya dirinya mengeluarkan pil obat tingkat 6 dan segera melemparkannya ke arah binatang kecil tersebut. Setelah mengendusnya sedikit beberapa kegembiraan pun melintas di mata spiritualnya yang besar. Lalu lidah merah mudanya dengan lembut menyapu pil obat ini ke dalam tubuhnya seperti kacang dan menelannya. Saat ini binatang kecil itu mengangkat kepalanya sekali lagi setelah memakan pil obat tingkat 6. Kemudian mata besarnya yang cerdas segera menatap ke arah Xiao Yan. Saat ini lidah lembut merah mudanya berulang kali diperpanjang dan ditarik seperti anjing kecil dan jelas dirinya belum makan sampai kenyang. Sebuah kegembiraan pun muncul di hati Xiao Yan saat melihat hal ini, karena catatan dari buku kuno itu memang benar, jadi binatang pil semacam ini akan memakan pil obat dan menggunakan pil obat untuk menjinakkan binatang pil ini adalah metode yang terbaik. Lalu Xiao Yan pun kembali melakukan hal yang sama dan sosok tersebut tidak menolak salah satu dari mereka dan menelan semuanya ke dalam perutnya. Lalu setelah lebih dari belasan pil obat ditelan ke dalam perutnya membuat kehati-hatian di mata yang digunakan binatang kecil tersebut untuk melihat Xiao Yan pun berangsur-angsur berkurang, meskipun pemberian makan ini berlangsung selama 10 menit dan setelah 10 menit ini Xiao Yan telah melemparkan lebih dari 20 pil obat tingkat 6 dan 8 pil obat tingkat 7. Tentu tingkat pengeluaran ini bahkan membuatnya merasa jantungnya meneteskan darah menjelang akhir. Bahkan dengan kemampuannya saat ini dirinya akan membutuhkan beberapa hari untuk memperbaiki pil obat tersebut. Namun untungnya pengeluaran ini tidak sia-sia dan binatang kecil seputih salju tersebut pun mengangkat kaki belakangnya dengan puas. Setelah itu dua cakar berbulu menepuk perutnya yang bundar dan matanya dipenuhi dengan kepuasan. Xiao Yan pun menghela nafas lega setelah melihat bahwa dirinya akhirnya memberi makan anak kecil ini sampai kenyang. Xiao Yan pun bersiul ke arah binatang kecil seputih salju dan mata binatang yang cerdas tersebut melirik Xiao Yan. Saat ini dirinya tampaknya berniat untuk berjalan tetapi ada banyak orang di sisi Xiao Yan dan hal ini menyebabkan dirinya sedikit ragu. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pun segera menjentikkan tangannya dan botol giok transparan muncul di dalamnya. Lalu ada pil obat bulat yang terkandung di dalamnya. Bahkan ada kabut pil yang dipenuhi dengan spiritualitas tertinggal di dalam botol giok. Jadi pil obat ini secara alami adalah pil obat tingkat tertinggi yang dimiliki Xiao Yan pada saat ini. Dan itu adalah pil sekring darah penumbuh tulang yang telah memanggil pil lightning 5 warna ketika dirinya menyempurnakannya di pil gathering. Mata binatang kecil tersebut pun melebar menjadi lingkaran ketika pil obat ini muncul. Lalu dengan segera kaki depannya muncul di atas meja dan tubuhnya yang bulat membentuk busur di udara dan menyerbu ke arah Xiao Yan dengan cemas.
Senyum cemerlang muncul di wajah Xiao Yan saat melihat ini, namun saat tubuh binatang kecil seperti salju tersebut akan bertabrakan di pelukan Xiao Yan, tiba-tiba tubuhnya menegang, lalu kekuatan hisap tiba-tiba melonjak dan langsung menarik tubuhnya menjauh. Tentu perubahan tidak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan kelompok Xiao Yan terkejut, dan Xiao Yan adalah orang yang tercepat untuk bereaksi dan ekspresinya menjadi suram hampir seketika saat matanya menyapu ke atas, karena ada sosok bayangan yang agak ramping melintas dan meraih binatang pil itu dengan paksa dari tangannya, sehingga tubuh Xiao Yan pun seketika melintas dan dirinya langsung muncul di depan bayangan hitam tersebut. Sebuah kecantikan yang luar biasa dan seseorang juga tidak lagi bisa melihat rasa takutnya. Sejak saat itu, Xiao Yan tanpa sadar akhirnya tertawa saat dirinya menatap tajam ke wajah melon indah yang dipenuhi dengan keraguan. Xiao Yan pun menggeser pedang berat miliknya dari tenggorokan King Lin dan membantingnya dengan keras ke tanah. Xiao Yan segera tertawa dan berkata, "Apakah gadis kecil ini masih mengingat dan mengenali pedang besar ini?" King Lin pun mengedipkan matanya dan tatapannya segera beralih ke pedang besar yang ada di depannya, lalu alisnya seketika mengerut dan hal ini memberinya perasaan yang sangat akrab, bahkan pemuda yang tersenyum di depannya ini membuatnya merasakan keakraban, dan tampaknya hal-hal ini telah hadir jauh di dalam ingatannya. Lalu Xiao Yan pun tersenyum melihat King Lin yang berada dalam pemikiran yang mendalam sebelum akhirnya menyebutkan kekaisaran Jiama Gurun, takdir yang luas dan perusahaan tentara bayaran logam gurun. Tubuh King Lin tiba-tiba bergetar ketika dirinya mendengar 3 kalimat ini, bahkan matanya langsung melebar dan dirinya segera menatap Xiao Yan di depannya dengan sangat tidak percaya. Setelah itu dirinya pun tergagap-gagap mengucapkan nama Xiao Yan dan bertanya, "Apakah ini Tuan Muda Xiao Yan?" Xiao Yan pun tersenyum dan tanpa sadar mengusap kepala King Lin dan berkata, "Sepertinya akhirnya King Lin telah ingat." Xiao Yan pun menghela nafas kemudian berkata, "Mereka belum bertemu selama bertahun-tahun, namun King Lin benar-benar sudah dewasa." Wajah dan mata King Lin pun langsung memerah dan lebar saat kepalanya diusap oleh Xiao Yan. Tentu hatinya jelas mengerti bagaimana Xiao Yan memperlakukannya saat itu, karena setelah dibawa ke Sky Serpent Mansion dirinya juga menyadari betapa Xiao Yan mengambil resiko besar untuk pergi ke klan Mou untuk menyelamatkannya, bahkan dirinya telah menangis untuk waktu yang lama karena hal tersebut. Saat itu dirinya masih gadis kecil yang pemalu dan dirinya selalu menganggap dirinya sebagai pelayan wanita Xiao Yan. Namun dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar akan mengambil resiko seperti itu untuknya yang hanya seorang pelayan wanita rendahan. Di hati gadis kecil ini yang telah mengalami ketidakpedulian dunia yang dingin itu adalah masalah yang tidak dapat dirinya bayangkan. Sementara itu dokter peri kecil dan yang lainnya di samping melihat situasi ini yang benar-benar berbalik. Mereka semua tidak dapat pulih dan diantara mereka yang hadir hanya dokter peri kecil yang mengenal Xiao Yan lebih awal dari King Lin. Namun pada saat itu Xiao Yan pergi ke Kaisaran Chuyun sendirian, dan secara alami dokter peri kecil juga tidak melihat keberadaan dari King Lin. Zian si bocil Luknut dan yang lainnya juga menggelengkan kepalanya sebelum bertanya, situasi apa yang telah terjadi? Mereka juga benar-benar tidak yakin bagaimana adegan dramatis ini bisa terjadi. Sementara itu Xiao Yan segera bertanya, apakah King Lin tidak terluka? King Lin pun berbicara dengan tergesa-gesa bahwa dirinya baik-baik saja, karena ingatan yang tertinggal di masa mudanya terlalu dalam meskipun dirinya saat ini memiliki kekuatan yang kuat dari seorang ahli tingkat di atas benua itu. Tentu dirinya masih merasakan semacam pengekangan di bawah senyum Xiao Yan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Sementara itu Xiao Yan saat ini berpikir bahwa King Lin tidak lagi dapat mengucapkan kata-kata tuan muda yang seperti dirinya pernah ucapkan pada saat itu. Oleh karena itu Xiao Yan segera berkata bahwa saat ini King Lin bisa memanggilnya kakak laki-laki Xiao Yan. King Lin pun buru-buru menggelengkan kepalanya ketika mendengar hal ini. Lalu tangannya disilangkan dan dirinya segera berkata bahwa dirinya akan tetap memanggil Xiao Yan dengan Tuan Muda Xiao Yan, dan King Lin akan memanggilnya dengan sebutan seperti itu. Hal itu karena dirinya suka memanggilnya dengan sebutan itu. Xiao Yan pun hanya bisa tersenyum namun tidak keberatan.
Lalu matanya menatap ke arah King Lin sebelum akhirnya dirinya berkata, saat itu King Lin telah diselamatkan dari tangan klan Mou, akan tetapi akhirnya dibawa pergi oleh Sky Serpent Mansion. Jadi bagaimanakah mereka memperlakukan King Lin selama ini? King Lin pun segera menjawab bahwa mereka memperlakukannya dengan sangat baik dan bahkan bermaksud agar King Lin memimpin Sky Serpent Mansion. Namun tetua telah menjodohkannya dengan putra tetua dari klan kepala suku sebelumnya. King Lin pun tidak mau hingga akhirnya dirinya pun diam-diam melarikan diri. King Lin terdiam sejenak seperti menahan perkataan yang akan keluar dari mulutnya. Tentu King Lin tidak mengatakan semuanya karena setelah diam-diam melarikan diri dirinya pertama kali melakukan perjalanan ke Kaisaran Jiama. Namun semuanya sudah berbeda dan setelah beberapa penyelidikan dirinya akhirnya menyadari bahwa Xiao Yan telah menuju ke dataran tengah, sehingga dirinya pun juga akhirnya melakukan perjalanan jauh ke tempat tersebut, dan sebagian alasannya adalah untuk tur dan mendapatkan pengalaman. Akan tetapi sebagian besar dirinya ingin menemukan seseorang yang telah meninggalkan kesan mendalam di hatinya, dan untungnya surga memberi penghargaan kepada mereka yang teguh, karena orang yang ingin dirinya temukan selama bertahun-tahun ini akhirnya muncul di depannya ketika dirinya tidak mengharapkannya, dan dia adalah Babang Tamfan Xiao Yan, sang pengendali para janda tato bunglon buntung.